Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkhusus sahibul fadilah, ya, owner dari sekolah ini, Sekolah Rafasyah Baitul Ma'mur, Pak Ma'mur hafizahullah ta'ala. Semua guru-guru yang Masya Allah membuat saya terharu melihat anak-anak murid kita. Seandainya bukan karena jadwal, saya mau sekali menyimak hafalannya tadi, iya. Tapi minta izin sekali, subhanallah, iya. Hari ini Ustaz ada 4 jadwal yang harus dibagi-bagi. Iya, mohon maaf sekali. Iya, seandainya tidak, saya akan tinggal Pak Baitul Ma'mur. Serius, saya suka sekali kalau ada santri-santri yang bisa menampilkan sesuatu yang Masya Allah. Jadi saya mohon izin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, anak-anakku, santri-santri dan peserta didik di sekolah ini dan seluruh para guru yang hadir, saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul, pasti punya tujuan. Mengutus seorang Nabi pasti ada tujuannya. Dan ayat yang paling jelas tentang diutusnya Nabi adalah ayat dalam surah Al-Anbiya. Kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini tujuan diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebagai manusia harus mengikutinya. Dan inilah hakikat daripada kenapa kita dianjurkan beragama mengikuti contoh. Kenapa enggak Quran saja? Karena kalau masing-masing baca Quran persepsinya beda. Maka diutuslah setelah bersamaan dengan Quran, bukan setelah, bersamaan. Quran itu tidak turun kalau tidak ada yang menerima. Makanya menarik, tidak ada ayat turun kecuali Nabi yang terima. Dari juz 1 sampai juz 30, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini menandakan pentingnya keteladanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dulu tujuan. Apa tujuannya? Illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi alam semesta. Lalu Allah jadikan Nabi lewat lisannya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Barulah dikatakan mau hidup tenang, mau hidup nyaman, mau hidup dengan kualitas hidup yang baik. Hidup cuma 60 tahun Pak. Kata Nabi paling lama 70. Sedikit yang melewati itu. Kalaupun ada yang lebih-lebih sedikit kata Nabi. Nabi saja wafat 63 tahun. Makanya kalau ada orang hidup hanya untuk bermaksiat dan berbuat dosa, na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Iya. Ini yang kemudian kita khawatirkan. Khawatir ada orang-orang yang tidak ngerti bahwa Masya Allah Nabi itu teladan terbaik. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita perlu menggabungkan dua hal ini. Satu, kita perlu mengetahui bahwa diutusnya Nabi sebagai rahmat bagi alam semesta. Dua, Nabilah teladan terbaik kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, tapi semua yang diberikan Allah pada nabinya tidak ada yang instan, Pak. Semuanya butuh berdarah-darah. Semuanya butuh perjuangan. Madinah tidak bisa langsung menjadi negara Islam kalau tidak berdarah-darah Nabi di Taif. Kalau Nabi tidak mau dibunuh di Mekah, Nabi tidak bisa membuka perlebaran Islam sampai ke Syam, sampai ke Andalus, sampai kemudian menguasai negeri yang namanya dulu Madinah adalah Yathrib, sekarang menjadi Madinah, yang hingga hari ini menjadi peradaban bernama Islam, bernama agama yang rahmatanil alamin, Islam, pemeluknya namanya Muslim. Itu tidak semudah itu Bapak Ibu sekalian. Makanya ada ayat yang turun kepada Nabi ketika masa-masa ujian itu berat. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi kita dalam surah Al-Baqarah. Wahai Muhammad, apakah kamu mengira kamu akan mudah masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kalian perumpamaan, belum datang kepada kalian contoh ujian yang saya berikan, kata Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW.
kepada orang-orang sebelummu wahai Muhammad. Ba'sathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka terkena bencana, mereka digoncangkan dari kanan dan kiri, mereka difitnah, mereka diuji dengan zulzilu, digoncangkan, dicari-cari bagaimana cara untuk membunuh Nabi. Itu yang terjadi. Kalau hari ini dicari-cari cara untuk memfitnah, dicari cara untuk menjatuhkan, dulu Nabi dicari-cari cara untuk membunuh dia. Sampai kejadiannya kan kita tahu Bapak Ibu sekalian, di tempat tidurnya didatangi untuk dibunuh. Siapa yang menggantikan? Ali bin Abi Thalib. Kemana Nabi pergi Pak? Ke Gua Thur. Itulah gua yang Nabi bersembunyi bersama Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian sarang laba-laba lah yang menyelamatkan Pak. Mau diapa Nabi di sana? Mau dibunuh Pak. Isra Mi'raj adalah bentuk perjuangan Pak. Bisa saja Pak Allah turunkan ayat langsung tentang sholat, sebagaimana Allah turunkan ayat tentang puasa, sebagaimana Allah turunkan ayat tentang zakat. Tapi ini tidak, karena sholat adalah inti dari ibadah. Allah kasih naik Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik menemui Allah. Dalam perjalanan satu malam pulang, tersebar di Quraisy bahwa Nabi sudah diperintahkan bahwa dalam perjalanan satu malam menemui Allah dengan buraq, sebagaimana dalam hadis kendaraannya namanya buraq yang menemani Jibril menemui Allah. Pulang dari sana, apa yang terjadi Pak? Yang muncul di kalangan Quraisy, orang-orang Quraisy, kafir-kafir Quraisy, bahwa nabimu sudah gila wahai Abu Bakar. Kenapa dibilangi Nabi gila? Karena menurut mereka tidak masuk akal. Sampai mereka mendatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah kamu masih beriman pada Muhammad? Bukankah dia baru saja mengada-ngada sesuatu, baru saja berbohong? Mana mungkin ada manusia bisa menembus 7 langit bertingkat-tingkat? Mana mungkin ada manusia bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa menuju Mi'raj ke Sidratul Muntaha menemui Allah dalam satu malam? Itu gila wahai Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Pak, kalau kamu dengar itu dari lisan Rasulullah Muhammad, maka saya percaya itu benar. Itulah kenapa anak-anakku, Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, karena dia orang yang paling pertama percaya sama Nabi Pak. Makanya penting Pak menjadi orang yang membersamai orang-orang baik. Penting Pak menjadi orang yang memilih orang-orang baik. Penting Pak menjadi orang yang membersamai mereka dalam kebaikan. Karena kata Nabi SAW, almar'u ma'adini khalilih. Orang itu bisa dinilai dari siapa-siapa saja teman-temannya. Penting membersamai orang baik agar berteman dengan orang baik. Karena Nabi kita punya teman orang baik. Coba Pak, seandainya Abu Bakar bukan orang baik, maka ketika dia ditanya seperti itu, maka dia akan bilang, oh iya memang Muhammad itu gila. Astagfirullah. Tapi karena dia orang baik, dia punya iman, dia tahu bahwa Nabi tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berbohong, maka walaupun tidak perlu mengklarifikasi ke Nabi, dia mengatakan dengan langsung to the point bahwa subhanallah, maha suci Allah yang maha menguatkan, yang maha menguatkan nabinya, maha menguatkan sahabat nabinya. Abu Bakar dengan ringannya mengatakan, kalau kamu dengar itu dari lisan Muhammad, maka saya langsung percaya, saya pasti percaya. Ini juga menunjukkan Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj itu menunjukkan bahwa tidak ada di dunia ini instan Pak. Semua butuh perjuangan, semua butuh perubahan, semua butuh usaha. Manusia dianjurkan berusaha, takdir milik Allah Pak. Iya, kita punya usaha. Didik anak-anak, mohon maaf, saya bisa jamin 100%. Demi Allah Pak, lebih susah mendidik anak-anak daripada orang dewasa Pak. Lebih susah. Tapi pada kenyataannya di kehidupan nyata, Allahu Akbar, anak-anak kita lebih taat daripada orang-orang dewasa. Kenapa Pak? Karena yang berbicara ketika anak-anak kita didik hatinya. Dan kalau kita mendidik orang dewasa, otaknya. Makanya tidak akan pernah bisa Pak otak mengalahkan hati. Itulah kenapa Allah menyindir orang Yahudi. Apa yang mati Pak? Siapa bilang orang Yahudi bodoh? Tidak ada Pak. Pesawat-pesawat mereka buat, Boeing Amerika yang kita pakai ke Jakarta itu mereka buat. iPhone dia yang buat. Kamera dia yang buat. Sistem-sistem yang luar biasa dia yang buat. Apa yang membuat mereka dilaknat oleh Allah? Lahum qulubun. Yang paling pertama Pak, la yafqahuna biha.
walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'ami bal hum adhal. Lihat Pak, apa yang kurang dari mereka? Kata Allah, mereka punya hati tapi tidak bisa merasakan yang baik, tidak bisa berpikir dengan hatinya. Mereka punya telinga, kata Allah, tapi tidak mendengar. Mereka punya mata, tapi mohon maaf, tidak bisa melihat dengan mata hati yang baik. Maka Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka lebih buruk dari hewan ternak, balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Nih ya. Makanya dalam Al-Baqarah di awal-awal ayat Pak, apakah Allah mengunci otak mereka? Tidak. Ayatnya saya yakin banyak yang hafal ya. Khatamallahu ala qulubihim, terus wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum adabun azim. Coba lihat Pak, apa yang ditutup Allah? Ini Al-Baqarah Pak, masih awal-awal ayat, masih 10 ayat pertama. Khatamallahu ala qulubihim. Yang pertama dikunci Allah apa? Hatinya. Dia pintar Pak, tapi sudah mati hati. Korupsi sudah tidak punya malu. Nepotisme sudah tidak punya malu Pak. Kenapa? Apakah mereka orang bodoh? Bukan. Mereka orang pintar. Saking pintarnya dia mau akali Tuhan. Na'udzubillah. Hati sudah mati Pak. Itulah pentingnya kita masukkan anak ke sekolah Islam. Supaya apa Ustadz? Kalau ada yang tanya saya, Bu, Bapak kalau bertanya, walaupun kadang-kadang sekolah Islam dibanding yang gratis-gratis di sekolah negeri, iya, kita mengatakan bayar ini Ustadz. Anggap ini usaha kita menjadikan anak-anak kita punya hati yang bisa dipakai Pak. Karena kalau anak kita dididik tidak pakai hati lagi, ini bahaya. Kita mau anak kita digigit dengan hati. Dan yang paling penting menenangkan hati, Quran. Jelas Pak, Asmaul Husna, anak-anak sudah kecil-kecil itu sudah hafal. Saya tanya ibunya sudah hafal belum? Belum. Maka bersyukur Pak di sekolah Islam dikasih ajar. Iya, anak-anak kita sudah hafal-hafal ayat. Tadi yang khutbah pakai bahasa Arab. Saya dulu di Gontor bagian bahasa Pak. Iya, bahasa Arab Inggris saya dari kecil, ya dari sejak kelas 2 di Gontor, saya sudah jadi MC pakai 3 bahasa. Iya, seperti adik-adik yang lakukan tadi. Bahasa Indonesia oke, Arab oke, Inggris oke. Saya sudah keliling Pak, lebih daripada 27 negara. Ke Eropa, ke Roma, ke Milan, ke Paris. Itu karena bisa bahasa. Diundang ceramah di sana. Ke Qatar, ke Turki, ke Kuwait, ke Bahrain. Saya udah keliling. Di usia 32 tahun saya doktor di Sudan. Alhamdulillah. Itu karena punya bahasa Pak. Kalau saya tidak masuk pesantren sejak SMP, kalau dulu saya nggak ke Gontor, mungkin saya nggak bisa apa-apa Pak. Tapi butuh perjuangan nggak? Butuh Pak. Ibu saya bolak-balik Surabaya, Makassar, Surabaya. Dulu jangan bayangkan kami pakai pesawat. Tahun 2000-an Pak, awal-awal masih pakai pelni. Iya. Tiba di pelabuhan Surabaya, ke stasiun Bungur Asih. Dari Bungur Asih ke Madiun masih 4 jam. Di atas laut 24 jam. Di darat 5 jam. Naik ojek ke Ponorogo 2 jam. Perjuangan ibu saya dulu 6 tahun saya di pesantren Pak. Jadi Bu, belum seberapa, masih panjang perjuangan. Kasih kuat data. Anak harus dibawa sampai dia sukses, sampai dia menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Nih ya, anak 2, anak 3, anak 4 tanggung jawab dunia akhirat Bu. Percaya dan yakin Bu, Allah maha membuka jalan. Kalau Allah berikan kepada kita usaha, Allah sudah lihat usaha kita, Allah berikan pada kita nikmat. Lalu dengan nikmat anak ini kita pakai usaha untuk kebaikan. Tidak buta Allah Bu, tidak tuli Allah. Dia lihat perjuangan tak bawa anak tak ke sekolah. Sekolah-sekolah Islam. Iya. Bapak ibu cari nafkah yang halal, bayarkan sekolah, kasih makan anak. Allah tidak buta. Kalau dunia ibu tidak dapat, mahkota di surga sudah menunggu Bapak ibu. Itulah pentingnya kita berjuang untuk agama Allah. Saya selalu support sekolah-sekolah Islam. Saya sejujurnya hari ini pagi ini saya ada jadwal Bapak ibu sekalian. Saya geser jadwal saya di BSI ke jam 11. Saya datang setengah 9 di sini Bapak Ibu sekalian. Itu pun karena salah tol. Kalau tidak salah tol, saya sudah jam 8 di sini sesuai janji saya sama Syekh Makmun. Iya. Karena saya salah keluar tol tadi, ya. Makanya qadarullah setengah 9 lewat baru saya bisa hadir di sini. Saya tunggu Pak. Kalau tidak ada jadwal di BSI, saya sampai zuhur di sini mau lihat anak-anak tampil Pak. Karena saya reuni.
keadaan saya dulu seperti mereka. Nih ya, jadi santri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan Pak, di akhir tausiah ini saya menyampaikan bahwa wahai para guru, manakah guru-guru sini? Coba saya mau lihat dulu. Ustadz-ustadzahnya coba angkat tangan. Guru-guru, saya mau lihat mana guru-gurunya yang ngajar langsung ke anak-anak. Coba saya angkat tangan. Nah, oke, dengarkan para guru. Demi Allah jangan pernah minder dengan pekerjaanmu. Ini pekerjaan paling mulia ustadzah. Ustadz, seandainya bisa tukaran, kamu yang keliling ceramah seluruh Indonesia seperti saya capek dengan mendidik anak, saya akan lebih pilih mendidik anak. Karena hasilnya jelas. Pak, saya ceramah di Pekanbaru kemarin, ke Jambi kemarin, ke Bandung, Surabaya. Saya ceramah Pak. Setelah saya ceramah saya pergi. Betul atau tidak? Yang mengamalkan ada, yang patotoi ada, yang bilang ah Ustadz ngomong doang ada, yang nerima ada, yang gak nerima ada. Betul atau tidak? Dan saya tidak bisa lihat hasilnya. Betul atau tidak? Saya diundang ceramah 2 hari, 3 hari, satu kota, satu provinsi, bahkan ke Malaysia, ke Brunei. 2013 saya 10 hari di Brunei. Ceramah satu tempat, beda tempat. Setelah itu apa? Saya pulang. Tadi subuh saya sama Ustaz Dasat. Kita ini selalu Pak, merasa bahwa seperti kita berdakwah, kita harus punya ustadz-ustadz, guru-guru di sekolah-sekolah yang memiliki spirit, semangat yang sama dengan kami keliling Indonesia. Kami keliling Indonesia Pak, capek, tapi kami belum tentu lihat hasilnya. Sedangkan Bapak Ustadz Ustadzah hari-hari bersama santri 3 tahun. Jangan 3 tahun, terlalu lama. Santri masuk belum bisa baca Quran, 6 bulan sudah bisa Iqra, 1 tahun sudah bisa ngaji, 2 tahun hafal juz 30. Dilihat hasilnya. Maka hanya ustadz dan ustadzah yang tidak ikhlas yang banyak mengeluh. Nah, jangan ustadz, ustadzah, jangan mengeluh. Karena keyakinan kita, anak ini yang akan tarik kita ke surga Bapak Ibu sekalian. Dan terkhusus juga yang punya sekolah, tentu yang paling harus saya nasihati, karena saudara saya harus lebih semangat memikirkan bagaimana sekolah ini bisa lebih baik, bagaimana sekolah ini bisa menyediakan fasilitas-fasilitas, sarana-sarana, dan pengajaran-pengajaran terbaik. Seleksi betul guru, Pak Makmur. Seleksi betul. Kalau perlu Pak Makmur untuk mendapatkan satu guru baru di sini, misalkan murid bertambah, butuh guru. Kalau perlu, mohon maaf Pak Makmur, saya menasihati, tes terakhirnya itu guru. Jadi lewati dulu tes pertama, tes kedua, tes ketiga misalkan harus ketemu Pak Makmur. Supaya apa Pak? Bapak bisa bersaksi di hadapan Allah. Biar satu guru 5 menit Pak Makmur tanya, apa tujuanmu mau masuk sini? Supaya Bapak tahu apa niatnya dia Pak. Kalau dia hanya mencari uang Pak, tolak. Karena tidak akan bisa sejalan mencari uang lewat jalur pendidikan. Mau cari uang bisnis, mohon maaf Pak, saya punya travel, saya bisnis. Saya punya butik, baju yang saya pakai, jubah ini saya bikin di butik saya di Hartasning. Tapi di sekolah, saya ada sekolah Pak, dialog di pesantren tapinya bukan sekolah seperti ini. Itu saya tidak cari duit Pak, karena saya tahu ini pendidikan Pak. Kalau ada rezeki Allah titip alhamdulillah, tapi tidak boleh jadi tujuan bisnis ini pendidikan. Tujuan utamanya mencetak kader-kader bangsa. Bangga Pak Makmur nanti ada di antara mereka jadi menteri, dokter, ulama. Mungkin Pak Makmur tidak lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba ada yang mengatakan, Pak, saya dulu alumni Rafasyah. Itu yang saya katakan sama ustadz-ustadz saya. Ketika saya sudah keliling ceramah, tiba-tiba ada ustadz saya di Lamongan. Saya bilang, Ustadz, saya cium tangan. Ustadz, saya dulu muridnya waktu kelas 2 SMP. Saya tahu, saya takut kamu tidak kenal lagi saya. Saya bilang, Ustadz, saya peluk, saya nangis. Saya bilang, Ustadz, demi Allah tidak mungkin saya lupa jasa-jasanya Ustadz. Tidak mungkin saya seperti ini kalau bukan tanpa Ustadz. Semua akan ada waktunya Pak. Proses. Maka semuanya sabar. Jangankan kita, Nabi saja berproses kan. Harus ada Isra Mi'raj, harus dizalimi, Maka semangat Ustadz Ustadzah, semangat. Dan untuk adik-adikku yang tadi yang sudah bahasa Arab, yang ikut sudah semat SMP SMA, targetlah ke luar negeri dek. Saya 12 tahun di Sudan Pak, dari S1. Memang sangat beda Pak kalau kita di luar negeri belajar dengan kalau kita cuma di dalam negeri Pak. Bisa dibandingkan materi-materinya Pak. Bisa dibandingkan juga cara berceramahnya. Bisa juga dibandingkan bagaimana ketahanan kesabarannya Pak.
Karena memang Pak, kita di luar negeri hidup mandiri, tidak ada orang tua, tidak ada siapa-siapa. Iya. Dan alhamdulillah kita ketemu langsung di sana orang-orang dari berbagai daerah, berbagai negara. Makanya saya selalu, kemarin Pak Mamur mohon maaf, saya baru pulang dari Jakarta. Saya ngisi di mana? Sekolahnya Pak Tamsil, Insan Cendekia Madani di Serpong. Bisa dilihat di Instagram saya Pak. Saya selama di sekolahnya Pak Tamsil kemarin, dia kumpulkan sekolah-sekolah, dia bikin perlombaan namanya Zorfas. Sekolah sekabupaten, seprovinsi Banten di Serpong Pak. Di sana ustadz-ustadz yang ngajar banyak teman-temanku dulu di Gontor. Makanya dia tidak enak kok dong, karena saya dikawal oleh ya pemilik yayasan dan seterusnya, dan teman-temanku hanya guru di sana. Saya langsung sapa Pak. Setelah kemudian ada fotonya di Instagram itu saya upload. Saya bilang, saya peluk teman-teman saya dulu di Gontor yang jadi guru. Saya bilang, antum gak usah minder. Ini hanya dunia akhi. Bisa jadi teman saya, bahkan ada kakak kelas saya di Gontor jadi guru SMP di sana, SMP Pak. Mungkin dia merasa minder melihat saya yang dikawal, diajak maju, dipanggil namanya. Saya peluk kakak kelas saya di Gontor ini, baru saya bilang, Ustadz, saya ini cuma pendakwah Ustadz. Iya, ada yang dengar, ada yang amalkan, ada yang dengar, ada yang tidak amalkan. Di mana saya tahu, betul atau tidak? Saya ceramah, habis itu saya pulang. Saya tidak kenal, ya kan? Tugas saya berdakwah. Mbak Ustadz ini lebih mulia dari saya bilang. Antum akhi lebih mulia dari saya. Antum mendidik anak-anak dari nol sampai dia bisa sholat, dia bisa ngaji, dia bisa bahasa Arab. Itu lebih kelihatan hasilnya Ustadz. Andai bisa tukaran, maka kita akan tukaran. Iya. Jadi jangan pernah merasa minder wahai para ustadz, ustadzah, dengan potensi-potensi yang Allah titip ke kita. Iya. Anggap setiap pekerjaan itu tanggung jawab besar kita insya Allah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Saya doakan sekolah Rafasya Baitul Ma'mur menjadi sekolah yang insya Allah rahmatan lil alamin. Sekolah yang bermanfaat dunia akhirat. Anak-anaknya, ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, yang saya lihat tulus-tulus mukanya hadir melihat anak-anaknya. Saya doakan anak-anaknya menjadi ulama-ulama yang saleh, menjadi penghafal Al-Quran, dimudahkan menghafalkan, memahami dan mendakwahkan Al-Quran. Mudah-mudahan nanti dari tempat ini ada yang jadi menteri yang saleh, ada yang jadi yang presiden yang saleh, gubernur yang saleh, pengusaha yang saleh, sehingga insya Allah makin banyak nanti orang-orang sukses yang saleh. Tidak hanya sukses tapi juga saleh. Supaya apa? Supaya negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kebenaran dari Allah Pak, kesalahan dari saya Ibu, mohon maaf sekali. Iya, saya lihat ini kode-kode banyak yang mau foto. Iya, tidak bisa semua foto di sini. Iya, tapi saya mau izin, boleh nggak saya foto sama anak-anak yang Asmaul Husna tadi? Boleh nggak? Sama yang baca hadis, boleh nggak? Boleh nggak mereka maju ke depan? Kodong, iya. Ustadz cuma punya waktu 5 menit lagi, jam 11. Boleh nak? Iya. Dia kalah ki anak-anak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.